Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 201041717164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital marketing, yaitu setelah menonton dari kedua video yang telah dikirimkan. Untuk pembicara dari kedua video tersebut, yaitu pada video pertama, pembicaranya adalah Andin Rahmana, yaitu Research dan Development Manager Digital Marketing at Purwadika. Video kedua yaitu pembicaranya yaitu Hermawan Kartajaya, yaitu founder dan chairman Marplus Inc. Yang mereka bicarakan pada video tersebut yaitu mengenai bisnis digital. Isi penjelasan pada video pertama yaitu menjelaskan mengenai prediksi karir digital marketing pada tahun 2022 dengan adanya pandemi. Perusahaan yang tadinya belum mulai akhirnya jadi mulai, dan perusahaan yang sudah mulai akan makin serius. Jadinya terbuka lebar. Untuk 5-10 tahun ke depan, digital marketing akan terus berkembang. Karena sekarang dengan adanya pandemi, kita terpaksa semua serba digital, yaitu di saat belajar, kerja, belanja, dan lain-lain. Role dengan salary lebih tinggi yaitu social media spesialis. Rank gaji seorang digital marketer di Jakarta. Kalau baru mulai untuk sosial media yaitu 4-5, SEO bisa 5-6, performers bisa 6-7, dan yang perlu disiapkan jika ingin berkarir dengan bagus yaitu harus dilihat dari jam terbang. Tapi apalah artinya jika jam terbang kalau tidak ada karya atau portofolio? Kita akan mengolah semua pengalaman yang kita punya sehingga menjadi karya yang bagus dan menjelaskan mengenai prediksi arah karir digital marketer pada tahun 2022. Pada video kedua yaitu menjelaskan tentang dalam bisnis online, leadership, manajemen, kreativitas, produktivitas, inovasi, dan improvisasi semua harus berjalan bersama. Perbedaan penjelasan dari dua pembicara tersebut yaitu dari dua pembicara, yaitu pembicara pertama menjelaskan mengenai prediksi karir digital marketing di tahun 2022 yang dimana digital marketing akan semakin gemilang. Sedangkan pembicara dua yaitu menjelaskan mengenai lanskap bisnis digital di tahun 2020 di Indonesia dan perubahan paling signifikan mengenai lanskap bisnis digital di Indonesia. Apa pendapat tentang bisnis digital di tahun-tahun mendatang? Pendapat saya pribadi tentang bisnis digital di tahun-tahun yang akan mendatang yaitu perkembangan digital marketing, teknologi yang inovatif semakin meningkat didukung dengan penggunaan teknologi yang inovatif, dan perubahan tersebut bisnis-bisnis mulai berpindah ke internet advertising untuk menarik konsumen yang potensial. Internet advertising didukung oleh mobile, sosial, dan programatik yang terus mendorong pertumbuhan internet advertising secara pesat. Digital marketing memang mampu memberikan hasil yang menjanjikan. Namun, semua itu kembali pada strategi dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing bisnis atau perusahaan. Jika Fakultas Ekonomi ingin membuka prodi baru bisnis digital, apakah menguntungkan bagi Fakultas Ekonomi? Menurut saya, jika Fakultas Ekonomi ingin membuka prodi baru yaitu bisnis digital, tentunya akan menguntungkan bagi Fakultas Ekonomi.
karena bisa dibilang bahwa prospek karir untuk lulusan bisnis digital sangatlah luas. Terlebih dengan berkembangnya industri digital yang sangat pesat. Pada tahun 2020, transaksi e-commerce di Indonesia diperkirakan akan mencapai lebih 130 miliar. Maka dari itu, lulusan jurusan bisnis digital sangat dicari oleh banyak perusahaan. Akan banyak mahasiswa baru yang berminat kuliah di bisnis digital. Menurut saya, masuk jurusan yang baru dibuka sering dianggap bukan pilihan baik bagi beberapa orang. Akreditasi jurusan dan profil alumni yang sering jadi pertimbangannya. Namun, di jurusan bisnis digital ini memiliki prospek yang bakal bagus. Apalagi untuk sekarang ini teknologi sudah semakin maju. Dan apalagi ke depan para mahasiswa ingin menjadi pebisnis, maka bisnis digital adalah pilihan yang tepat. Baiklah, sekianlah ringkasan saya mengenai 2 video. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.